semuanya, selamat datang lagi di channel Nelma Daan. Aku mau ngobrol sama salah satu makeup artist yang sudah berkelana untuk makeup. Ini dia Gabriela Giovanni. Halo, halo Mbak. Gabi, ceritain dong, ini awal mulanya kamu bisa terjun ke makeup artist nih gimana sih? Jadi aku sempat sekolah di Singapura, pulang sebenarnya kerjanya as a banker sebelum pindah ke Singapura karena aku tahu waktu itu di Singapura tuh mungkin kayak salon-salon mahal. Tahun 2010 tuh belum terlalu banyak YouTube yang tutorial makeup gitu. Jadi waktu itu aku belajar buat makeup diri sendiri. Akhirnya aku pas di Singapura itu kebetulan ketemu banyak teman-teman yang suka minta di make upin, kayak Sweet Seventeen. Jadi mereka minta tolong for free lah gitu. Terus aku make upin aja. Ternyata mereka suka, terus kayak itu bikin kayak aku semangat. Pas aku udah for good ke Jakarta, terus aku kerja, pas weekend kan nganggur tuh. Jadi aku belajar di Puspita Marta, sekolah yang di saat itu sih paling beken lah. Lulus, aku mulai kayak cari-cari klien, mulai satu klien. Ya udah mulai berbayar meskipun masih murah banget lah. Saat itu memang jujur belum sebanyak sekarang sih makeup artist. Lumayan bisa grow-nya cepet. Dari sana ya makin dipercaya buat misalkan kayak pre-wedding. Terus bahkan bride yang mau pakai aku terus aja gitu, makin banyak kliennya. Akhirnya aku resign dari kantor, terus udah deh full time jadi makeup artist. Itu kamu emang orangnya udah suka dandan gitu nggak? Kalau waktu itu belum terlalu ya lah kadarnya lah. Kebetulan mami aku tipenya orang ibu-ibu yang lumayan make upan tiap hari gitu loh. Jadi kayak mungkin terinspired juga dari dia, kayak udah terbiasa lihat kayak hari-hari tuh nggak pucet-pucet banget lah gitu. Waktu kamu memutuskan untuk resign, memang ini udah karena kelihatan prospeknya bagus, jadinya yakin banget. Awalnya sih aku nggak yakin sama sekali sih. Namanya kalau usaha sendiri kan pasti belum tentu ada customer, belum tentu penghasilannya bisa sama kayak waktu dulu ngantor. Kayak awalnya struggle, financialnya belum stabil. Selalu mikir kalau misalkan aku dua gini, kayaknya nggak mungkin bisa fokus gitu. Soalnya aku pernah ada kejadian nggak enak juga pas lagi make upin orang, subuh-subuh nyetir sendiri di saat itu. Karena ngantuk, aku nabrak. Kayak untung nggak nabrak orang, atau aku untung nggak kenapa-napa. Mobilnya sampai hancur. Ini pekerjaan sih sebenarnya memang sih enak gitu ya. Cuman kekurangannya ya gitu, kita jadi ngorbanin waktu kita tuh yang orang masih tidur, badan kita masih capek, terus kita udah harus kerja. Sebagai makeup artist, sekarang kita tahu udah banyak banget kan. Biasanya gimana sih cara untuk kita milih makeup artist? Sebenarnya sih kalau makeup artist ada dua tipe nih, sebenarnya simple aja. Satu tipe yang sukanya soft, yang natural, atau satu lagi yang cetar gitu. Kebetulan aku kebanyakan portofolionya yang natural ya, yang lebih alami-alami gitu, yang nggak terlalu dempulan lah gitu. Pertama harus tentuin dulu kayak klien ini sukanya style yang mana gitu, dan cocoknya yang mana. Terus kalau udah cari yang sesuai budget nih. Yang pasti semakin makeup artist ini jam terbangnya lebih tinggi, udah banyak pengalaman yang pasti itu. Terus udah pasti lebih baik profesionalitasnya pasti lebih tinggi. Misalnya kayak jaga higienitas. Ini soal range biaya, boleh tahu nggak sih Mbak range biayanya kalau mau pakai Mbak Gaby nih? Kalau buat wedding di atas 10. Kalau untuk acara-acara lain sih ya di bawah 5 lah. Paling jauh pernah makeup kemana? Paling jauh ke Rome, Italia. Wow, gimana ceritanya tuh? Jadi waktu itu fiance aku yang sekarang udah jadi suami aku sekolah di Jerman. Nah, aku waktu itu lagi pengen ngunjungin dia, terus iseng-iseng masukin di IG story tuh siapa tahu ada yang mau sekalian makeup di Europe. Aku buka waktu itu di Italia sama Perancis ya. Terus ternyata ada yang nyantol gitu kliennya. Liburan berhadiah namanya ya. Betul. Kliennya orang Indonesia. Kliennya orang Indonesia, orang Jakarta. Misalnya, aku sebagai klien nih, aku suka sama kamu gitu. Aku udah kenal sama kamu ya. Tapi lihat portofolio kamu itu
mostly kamu natural stylenya, sementara aku maunya yang glam Ya, gitu ya. Baiknya mendingan kita cari orang lain atau kita bisa percayakan sama makeup artist yang udah kita pilih itu. kalau menurut aku ada bagusnya ini kalau kalau kita lagi bahas untuk pengantin ya, sebaiknya trial dulu sih. That's why makeup artist biasanya ada opsi untuk trial dulu. Kalau aku istilahnya mungkin konsultasi lah. Misalkan kalau udah yakin tapi masih bingung gitu, tetap mau pakai aku tapi masih bingung, ya kita konsultasi aja. Nanti aku bakal suggest misalkan kayak, oh dia cocoknya kayaknya jangan terlalu gelap deh matanya, atau lipstiknya gimana, atau enggak rambutnya kayak bagusan dibanding yang kamu mau, mendingan kayak gini deh, jadi coba aja dulu gitu, konsultasi dulu. Pernah dapet request yang paling sulit nggak? Paling aneh dari klien? Kalau untuk bride pernah mintanya super duper simple banget, nget jadi aku yang deg-degan gitu ya Mbak, kan dia mintanya misalkan boleh nggak pakai bulu mata, terus boleh nggak pakai eyeliner gitu. Dikirimin contohnya tuh yang makeup bride yang bule gitu ya, memang matanya udah bagus gitu kan, yang udah bulu mata udah Oh gitu. panjang. Kalau nggak pakai takutnya kalah gitu sama yang apa tamu undangan. Ya akhirnya waktu itu aku berhasil convince dia untuk pakai satu layer aja tapi yang tipis, karena kalau nggak bener-bener pucet kan nanti diomongin takutnya gitu. Terus tadi tanya, siapa nih makeup artisnya kok begini gitu. Aduh, nama saya juga takutnya. Bukannya lebih gampang ya kalau misalnya makeup itu natural ya? Mungkin pernah denger nggak sih kayak makeup, no makeup, it's a makeup juga kan, itu makeup juga. Tapi sebenarnya ya, menurut aku nih personally, malah lebih susah makeupin yang natural gitu. Karena kayak misalkan pakai foundation, tetap nih sama-sama pakai foundation, tapi kalau yang tebel misalkan kayak begininya ya udah gitu cepet-cepet. Kalau kayak natural kan kita harus bener-bener ngeblendnya tuh lebih lama. Kayak eyeshadow tuh kan misalnya contoh mata gitu ya, eyeshadow kalau yang soft yang natural kan ngeblendnya rapi gitu, kayak ada gradasinya. Sedangkan kalau yang kayak kelihatannya menor tuh biasanya yang kayak pasang aja udah biru gitu terus kayak selesai gitu kan, nggak terlalu di blend. Ternyata nggak sesimpel hasil jadinya ya. Ada banyak trik-triknya juga sebenarnya biar kelihatannya natural meskipun pakai makeup. Make up artis gitu, art ya. Jadi menurut kamu sebenarnya orang makeup artis tuh dia harus punya basic art nggak sih? Enggak. Aku nggak bisa gambar, Mbak. Gambar seadanya. Kali nggak bisa. Tapi, iya, enggak sih. Semua sih sebenarnya kalau kayak gitu latihan. Dan memang sih, memang, ya mungkin kalau kayak ketertarikan di art mungkin harus ada ya, Mbak. Kalau enggak, gimana juga dia mau jadi makeup artist kalau nggak bisa ngelihat yang mana yang bagus atau yang mana yang jelek gitu. Nggak bisa ngelihat tren juga gitu. Kan saya makeup tuh sama kayak fashion kan. Terus berubah gitu. Misalkan zaman dulu alis tuh tipis, lancip, tren. Sekarang kan nggak kayak gitu. Sekarang yang bushy-bushy, yang kayak bulu-bulunya kelihatan. Nah, kalau Iya. lagi COVID kayak gini, semua orang nggak ada kegiatan di rumah tuh gimana kamu? Ini waktu aku buat istirahat dan belajar hal yang baru sih. Sejak bulan Maret tuh terakhir aku ada job. Itu waktu dimana aku benar-benar nggak ada kerjaan sama sekali. Kayak aku sekarang juga lagi belajar di luar makeup kecantikan yang lain. Aku lagi mau belajar facial, aku lagi mau bikin belajar lash lift, lash extension. Jadi selama COVID ini totally nggak ada job? Sampai terakhir bulan Juli aku baru mulai ada job lagi dari bulan Maret terakhir. Aku pakai masker sih, memang dari dulu aku pakai masker. Terus aku pakai face shield sekarang. Biar kan kalau makeup kan deket banget ya Mbak ya. Jadi biar kliennya nyaman juga dan kita juga feel secure lah. Sekarang pakai UV sterilizer. Aku sendiri di depan klien, maksudnya kita harus tunjukin kalau memang ini udah steril, dan kasih opsi juga kalau mau pakai produk kalian juga silakan gitu kan, biar nyaman ya, sama-sama nyaman. Untuk mempromosikan jasa ya ini jadi ya. Aktif di social media, upload portofolio yang recent, yang terbaru. Sebenarnya sih paling banyak sekarang mulut ke mulut ya, kayak
si ini pernah di makeup, terus kasih tahu cocok. Terus aku juga ada di Bright Story. Trust itu memang penting banget ya buat seorang makeup artist jadinya ya. Iya, industri kecantikan gini tricky sih. Jadi harus selalu do our best sih. Meskipun kayak menurut aku kayak si klien nggak cocok nih sama hasil kita, tapi at least kita kasih give the best personality kita aja. Pengalaman yang paling berkesan kamu apa selama berprofesi sebagai makeup artist? Karena aku suka traveling, yang sangat terkesan ya aku bisa kerja sambil jalan-jalan ke Jepang. Waktu itu job aku memang make upin buat pre-wedding di Okinawa. Wow. Jadi sambil selesai kerja kan sehari apa 2 hari waktu itu? Kayak 2 hari deh. 2 hari kerja, ya semua kan dari klien ya, di afford dari klien lah. Terus selesai kerja 2 hari itu aku bisa jalan-jalan seminggu lebih, solo traveling. Profesi makeup artist ini kan beberapa tahun belakangan ini, kalau boleh dibilang, jadi bahasanya tuh naik kelas ya. Karena dulu kan kita cuma bilangnya betul. juru rias gitu loh. Dan rasanya tukang makeup, kita beruntung sih di saat ini. Maksudnya makeup artist ini baru-baru ini aja kan kayak booming. Karena social media sih menurut aku, internet ya. Dengan ada itu, kita untuk nikah gitu misalnya, atau untuk ada acara, kita dikasih kita banyak pilihan gitu. Bisa yang A, B, C. Kalau mungkin dulu kan karena keterbatasan teknologi, sekarang kan banyak pilihan dan kita freely bisa taruh our portfolio tuh di social media. Ya, boleh. Buat jadi makeup artist. Yang penting bisa ngikutin style yang market mau, terus latihan, terus kayak belajar terus. Kayak aku juga sampai sekarang terus belajar, nggak pernah berhenti selesai merasa kayak udah bagus atau apa. Misalkan kayak belajar lagi hairdo ya kan, karena kan hairdo juga part of the makeup kan. Dengan belajar terus, lama-lama kita udah experience di situ ya lebih gampang sih. Pertama belajar dari yang udah expert lah ya, yang udah profesional pertama. Cari yang style kalian suka juga. Yang penting sih sering latihan sih, karena ini kan kerjaan tangan. Semakin sering kita latihan, semakin cepat bisa. Kan ada jeda nih 4 bulan ya. Terus takutnya tangan aku kaku kan. Takutnya lupa lagi. Jadi ya udah deh, siapa nih yang mau gue make upin, latihan lagi gitu. Takutnya kalau ke klien kan kaku. Jadi kayak latihan lagi, kayak dari awal lagi gitu. Rencana ke depan aku kemungkinan besar kalau emang lancar jalannya mau pindah ke Bali, tapi bukan berarti jadi nggak bisa make up di Jakarta atau di mana. Jadi kayak mau ada service baru kayak lash lift, lash extension, sama mungkin alis, bikin sulam alis. Seru ya ternyata ya, gitu. Jadi seru Mbak. Ini menarik banget buat ditonton. Ilmunya dapat, ternyata nggak sesimpel itu. Terima kasih banget loh. Ini sharingnya bermanfaat. Iya, sama-sama. Iya, semoga bermanfaat ya buat yang nonton. Jadi teman-teman, kamu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung hubungin Gaby. Dan kalau misalnya lagi cari-cari makeup artist, bingung, bisa langsung hubungin. Terima kasih banyak waktunya. Ini bermanfaat banget. Sama-sama. Teman-teman yang nonton. So, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi next video. Ditunggu, pasti juga bakal seru ngebahasnya. Mbak Devi, next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya Mbak, siap Mbak. Makasih banyak ya. Thank you, bye-bye.